Assalamualaikum, Kak Bella. Assalamualaikum. Sebelumnya suara aku terdengar jelas nggak ya, Darwis? Kedengeran, Mbak. Tadi dulu, Mbak. Kak, mau pakai headset dulu. Di sini Iya. terlalu bising. Iya. Halo, kedengeran nggak? Suara aku udah jelas belum ya, Darwis? Udah, Mbak. Soalnya di sini lagi berangin, takutnya ini ada suara angin juga ya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung teman-teman. Ini sudah banyak yang bergabung, Darwis. Ini langsung jam malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para penonton dan juga Kak Bella sebagai pembicara di PTM Talkshow hari ini. Dan sekarang Kak Bella sekarang belajar di RJS S2 di domisili RJS di jurusan apa, Kak? Jurusannya hortikultura, Darwis. Darwis, domisili di Turkinya sama di Indonesia di mana ya? Oh, saya di Izmir, Mbak. Di Izmir, Kak. Di Izmir. Dokus Elul. Indonesia. Ya, Di Indonesia. Hari ya, Mbak. Indonya dari mana kalau di Indonesia-nya? Di Indonesia-nya saya di mana? Di Ciputat, Mbak. Oh, di Ciputat. Sama dong Iya. berarti kita. Oh, sama, Mbak. Iya, di Ciputat juga. Ciputatnya di mana, Darwis? Saya di mana? Di belakang di dekat UIN, Mbak. Situ Gintung. Dekat itu, bro. Aku juga di Rempoa. Oh, ya. Oh, di Rempoa, Mbak. Di mananya, Mbak? Iya, Rempoa Sandratek gitu. Oh, Sandratek ya. Oke, ini alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ya, Darwis. Boleh perkenalan diri dulu dari Darwisnya, nanti aku bisa langsung mulai. Mbak, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Darwis dari domisili di Turki di Izmir, Bornova, dan sekarang studi di Dokus Elul S1 mengambil jurusan hukum. Sekarang tema apa namanya? Kira-kira sekarang temanya kalau boleh tahu ini Mbak tentang apa namanya kampus tour, mengenal Ya, nampaknya kayaknya Darwis lagi ada sambung lagi. Tadi sempat terputus Darwis koneksinya. ya Mbak. Iya. Jadi tema hari ini teman-teman kita tentang kampus tour. Sebetulnya aku pengen ngajak teman-teman keliling ya di kampus aku ini. Saat ini ada di kota Kayseri, tepatnya di Turki. Nama kampusnya itu RGS University. Nah, di sini aku tepatnya lagi ada di taman dekat Fakultas Hukum. Fakultasnya Darwis ya. Ini di belakang ini hukum fakultasi. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk kampus di RCS ini itu ada beberapa fakultas juga. Ada fakultas kedokteran, ada fakultas farmasi, ada fakultas pertanian, ada fakultas arsitektur juga.
terus fakultas Electrician Fakultasi. Kalau di Indonesia fakultas komunikasi mungkin ya. Terus ada fakultas apa lagi ya? Ada fakultas fisika juga, ada fakultas, mohon maaf, fakultas teknik, dan ada satu lagi fakultas MIPA. Jadi memang banyak dan luas di sini. Nah, karena aku kampus tour di sini tuh rencananya mau ngajak teman-teman keliling, tapi cuaca hari ini karena berangin gitu ya, jadi aku stay di salah satu taman yang ada di Ertius University di Fakultas Hukum, gitu, Hukum Fakultasi di Fakultas Hukum kalau bahasa Indonesianya. Nah, aku langsung mulai aja ya Darwis ya. Jadi karena tema hari ini kita ngebahas tentang kuliah di luar negeri, jadi memang kalau kuliah di luar negeri itu kan sebetulnya yang mau aku sampaikan di sini ada beberapa tantangan ya kalau kita kuliah di luar negeri. Mungkin Darwis udah banyak gitu. Ya, bisa melihat gitu dari mulai berangkat ke Turkinya, terus kemudian juga jauh dari keluarga. Nah, itu termasuk tantangan terbesarnya kalau misalkan kita kuliah di luar negeri gitu ya. Karena kalau misalkan jauh dari keluarga itu mungkin kalau udah 1 tahun itu udah mulai kerasa gitu ya, 1 tahun 2 tahun atau pertama-tama awal datang ke Turki gitu ya, itu sudah ada culture shock-nya gitu. Kayak kita harus adaptasi sama lingkungan baru yang ada di sini. Nah, buat teman-teman juga yang udah join di live PCS. Mohon maaf Mbak, suaranya nggak kedengeran, kurang terdengar. Masih kurang Mbak, belum terdengar suaranya. Halo, sudah terdengar jelas belum? Gimana? Sekarang? Sudah Mbak, sudah. Gimana ya? Sudah, oke. Aku lanjut lagi ya, mohon maaf ya. Ada meja nggak sih? Tadi termute gitu. Nah, jadi aku lanjutin lagi teman-teman, karena di sini kan kita sebagai pelajar ya di Turki, jauh dari keluarga, itu pastinya ada rasa kangen, ada rasa rindu sama keluarga di rumah gitu. Terus kalau lagi kangen, lagi jauh dari keluarga, ya karena alhamdulillahnya sekarang ini udah ada WhatsApp ya, WhatsApp video gitu, jadi kita bisa video call sama keluarga di rumah. Terus kita juga bisa kayak gini lewat Instagram juga ada live gitu kan, ada live Instagram. Terus bertukar kabar tuh dengan keluarga di rumah sudah nggak sesulit waktu zaman dulu ya, mungkin 10 tahun lalu itu kan masih aku masih ingat banget waktu itu ibuku kan sempat bekerja di luar negeri, di luar Indonesia, terus berkabarnya melalui surat kabar aja gitu, melalui surat kayak gitu. Kita nggak bisa melihat wajahnya, kita nggak bisa melihat lagi apa kayak gitu. Nah, bersyukurnya sekarang karena ada kemajuan teknologi ya, jadi kita bisa tahu nih orang-orang di rumah yang ada di Indonesia lagi apa kayak gitu. Apalagi kan sekarang di Indonesia dan di Turki itu waktunya sangat berbeda jauh ya, sekitar 4 jam. Nah, mungkin di Indonesia ini lagi siap-siap mau istirahat karena udah jam 7 ya, jam 7 lewat gitu di Indonesia. Udah nggak ada matahari, tapi di sini itu masih ada matahari. Bahkan mataharinya itu gelapnya itu sekitar jam 7:30 malam. Dan kita maghribnya itu sampai hampir mendekati jam 9. Subuhnya pagi. Jadi karena di sini Turki itu masuki musim semi ke musim gugur, jadi waktu siang harinya lebih panjang dibandingkan malam harinya kayak gitu. Nah, terus tantangan kalau kuliah di luar
negeri gitu ya. Adaptasi juga sama kultur yang ada di negeri tersebut, mulai dari makanannya, terus kemudian juga dari cara bersosialisasinya kayak gitu. Karena kan kalau untuk di Turki sendiri, untuk berbicara dengan masyarakat lokalnya itu kita harus bisa berbahasa Turki. Jadi untuk di tahun pertama, mahasiswa yang pendidikannya di Turki itu mengikuti kursus bahasa Turki yang biasa kita sebut Tomer ya, Darwis ya. Mungkin Darwis sekarang sudah level berapa, Darwis? Saya alhamdulillahnya udah di level akhir, baru seminggu hari Selasa kemarin alhamdulillah udah ujian, tinggal nunggu hasil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar semuanya, dapat sertifikat JBIR. JBIR itu sertifikat J1 ya teman-teman. Nanti kalau sudah dapat sertifikat kursus bahasa Turki itu nanti sudah bisa lanjut untuk berkuliah di universitas. Mudah-mudahan lancar nantinya Darwis, dapat nilai yang bagus, yang tinggi, juga nanti di universitasnya studinya juga lancar. Nah, selain adaptasi terkait bahasa juga teman-teman, di sini sistem pembelajarannya kalau untuk S2 ya, itu kurang lebih mirip dengan sistem pembelajaran yang ada di S1. Kalau untuk di Turki ini, jadi dia ada per satu semesternya itu kita harus wajib mengambil 60 EKTS. Jadi kalau misalkan di Indonesia mungkin kayak SKS kali ya, kita sebutnya SKS. Kalau untuk kuliah S2 di sini, dari awal masuk sampai dengan kita lulus nanti, itu maksimal yang harus kita ambil ada 120 AKTS, kalau dalam bahasa Turkinya. Tapi kalau dalam bahasa Eropanya itu ECTS gitu ya. Jadi sistem pembelajaran European Credit Transfer System. Jadi dalam satu semesternya nanti di semester pertama untuk S2 itu minimal satu semester wajib mengambil 30 EKTS. Jadi dalam satu tahun itu ada 60 EKTS. Nah kalau untuk S2 kan di sini ada 2 tahun ya, 2 tahun masa studi gitu. Nah, di tahun pertama itu ada 60 EKTS yang harus ditempuh, di tahun kedua juga ada 60. Jadi totalnya ada 120 EKTS. Nah, sebelum kita masuk ke tesis, itu kita ada wajib juga menyelesaikan 60 EKTS itu tadi. Setelah selesai di tahun pertama, nanti di tahun keduanya kita bisa langsung menjalankan tesis. Kalau untuk S1 ya, kalau untuk di Turki, itu tergantung dari masing-masing fakultasnya. Sama seperti di Indo, itu ada semester 1, semester 2. Tapi kalau misalkan di Turki, itu ada semester GUS semester, sama Bahar semester. Jadi ada semester musim gugur sama semester musim semi, kayak gitu. Jadi di antara 2 semester ini, teman-teman mengikuti pembelajaran. Kalau misalkan sekarang ya karena masih online pembelajarannya, jadi ya metodenya sama mungkin ya kayak di Indo gitu. Jadi gurunya menjelaskan melalui via Zoom, nanti mahasiswa yang mendengarkan, kalau ada tugas dikerjakan. Dan sistem penilaiannya itu ada 2 penilaian, dari nilai tugas, dari nilai UTS, terus kemudian juga ada dari nilai UAS. Nah, dari nilai tugas dan UTS ini nanti dirata-ratakan sama nilai akhir atau nilai UAS yang diperoleh dari mahasiswa. Nah, nanti kalau sudah dirata-ratakan itu menjadi nilai akhir yang didapat. Nah, kalau untuk S1 sama S2 mungkin sistemnya kurang lebih sama ya seluruh universitas yang ada di Turki. Kalau di Indonesia itu kan ada penilaian AA, terus kemudian BA gitu, terus kemudian BB dan CB. Kalau untuk nilai AA itu dia udah nilai yang paling bagus, terus kemudian ada nilai B+ itu berarti BA, terus kemudian ada nilai BB dan CB. Nah, dari sistem penilaian ini nanti diakumulasi menjadi nilai IPK gitu ya. Kalau bahasa Turki itu Gano. Jadi nilai Gano itu nilai yang
teman-teman peroleh di setiap semester. Kalau misalkan semesternya baru ngambil semester ganjil, nanti berarti baru di semester 1 ganonya berapa sekian. Nanti diakumulasikan lagi nih, di rata-ratakan lagi di semester 2, nanti ganonya dapat berapa kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang udah join via PCM Talks hari ini, selamat datang. Dan buat teman-teman yang mau nanya, ini juga banyak banget nih temennya Darwis dari tadi, banyak banget fans. Iya Mbak. Iya, semuanya. Karena kuliah di Turki itu dari sistemnya, mungkin karena dia ngikutin sistem Eropa ya, jadi penilaiannya seperti itu tadi. Oh, teman-teman di sini anginnya kenceng banget. Iya Mbak, anginnya apa namanya rada-rada kresek-kresek itu suara angin. Iya gitu. Karena tadi aku lihat di perkiraan cuaca itu sekitar 38 km per jam kecepatan anginnya di sini. Salam juga buat teman-teman yang ada di Indonesia, mungkin sudah jam 7 malam ya di sana.